Halo guys, kembali lagi ke channel Psychoholic bersama gue admin Altair. Jadi gue akan memberikan beberapa tips dalam mengerjakan tugas statistika yang dari psikologi ini. Oke, langsung saja. Sorry ya, gue bakal nge-share aja ini. Mungkin ntar screen oke. Nge-share ntar screen. Kayak kita bakal ini dulu. Nah, oke, jadi kita di sini ada PMBL. Nah, kalau kalian bingung, apalagi harus nyari satu-satu kan ribet banget. Ini cara gampang. Kalian tinggal ke short and filter, ini aja. Terus filter. And then kalau dia udah keluar gak tanda panah begini, lihat ini, sini. Kalian tinggal cari di sini. Misalnya kalian, nah, saya yang gini. Nah, kalau dia bakal ter ini, tinggal kalian oke. Kayak gini contohnya. Nah, kalian bisa lihat ini udah langsung semuanya terkelihatan itu adalah data-data kalian yang sudah kalian kumpulkan. And then, misal gue mau buka Excel baru, gue bakal pindahin. Cara pindahinnya itu biasanya, biasanya ya, ada beberapa kolom gitu, alias si ini. Kalian bisa garis ini, terus Ctrl Shift, tanda panah bawah, terus kita kasih pindah. Pindah teman-teman ke biasanya ada beberapa Excel dari suatu laptop atau komputer itu yang nggak bisa langsung di copy sehingga dia nggak keluar langsung nilainya tapi acak gitu guys. Jadi kalian harus pada pesat paste harus pilih yang value. Jadi value-nya yang ini baik total sinus, loneliness dan subsystem itu masih tetap ada. Oke. And then cara tergampangnya karena kalian butuh ini kita anggaplah ini di semuanya penulisan statistiknya itu ini data kategori ini semua yang ini sampai bawah ini namanya data kategori. Supaya data kategori itu bisa dihitung atau di measure, kita perlu mengoperasionalisasikannya. Namanya itu mengoperasionalisasikan. Mengoperasionalisasikannya itu ya kayak gini ya guys. Misalnya ini aja yang belum ini masih kategorisasi. Nah, kita buat aja di sini yang sheet 2 operasi operasionalisasi. Nah, operasionalisasi itu apa? Kita misalnya Ctrl Shift bawah lagi, kita pindah, contoh aja ini, ya sih pindah aja. Atau bisa lah kalian kasih pindah semua ini lah. Ini semua kalian blok, coba kalian kasih pindah semua. Sini, nah caranya itu gampang. Kalian tinggal blok ini, tekan di bagian A, terus Ctrl H. Ini find what? Itu artinya apa yang kalian temukan. Contoh 16 sampai 20. Kalian ganti jadi satu. Karena ini kan usia terendah kalau nggak salah. Nah, berubah kan? Ya berubah. Terus 21 sampai 25. Kalian ganti jadi dua. Nah, kayak gitu. Terus laki-laki perempuan. Nah, misalnya laki-laki itu kalian ganti jadi satu. Terus perempuan kalian ganti jadi dua. Nah, lihat ini operasionalisasikannya. Terus kita anggaplah SMA sederajat itu, SMA sederajat, sederajat itu satu. Nah, sarjana satunya kan cuma dua, jadi kalian bisa ubah otomatis, ubah manual aja, ya dua. Nah, kita ini misal Bugis ada satu, kita kasih satu, tapi bukan berarti Bugis lebih baik daripada Makassar dan lain-lain, tidak guys. Ini hanya untuk kita mengoperasikan agar bisa dihitung, di measure. Pasar yang kedua, nah udah itu terus aja kita kasih tiga. Ya, tiga, tiga kacang itu empat, mana itu lima. Nah, ini mahasiswa, ya ubah, mahasiswa, kita kayak ubah jadi satu.
Siswa satu, kuli pabrik dua, pelajar tiga. Nah, ada berbicara singkat dan lain-lain, kita kasih berpacaran, itu satu. Nah, terus single itu dua. Nah, udah semua kan? Nah, terus aktif tidak aktif, kita bisa kasih, kita yang pertama cari itu tidak aktifnya, guys. Kenapa? Kalau kapan kita nyari yang aktifnya dulu, maka tidak aktif itu bakal berubah jadi tidak satu. Logikanya dia gitu, guys. Nah, jadi kita cari yang tidak aktif dulu. Kita jadikan satu, terus aktif itu dua. Nah, setelah itu, kalian boleh ke SPSS-nya kalian. Ini mau cepat banget loh. Cepat banget. Kita buka SPSS. Kita tunggu dulu. Sorry agak lama ini. Agak tricky. Nah, ini operasionalisasinya, guys. Kalian tinggal ingat, ini usia, jenis kelamin, ini apa tadi? Suku ya? Oh, bukan suku. Pendidikan terakhir, suku, apa ya, gue lupa. Nanti kita buat buka kembali ini untuk lihat. Oh ya, pendidikan terakhir, suku, pekerjaan, seks hubungan, dan lain-lain. Kita sambil nunggu si SPSS ini terbuka. Ini cara paling cepat, I guess, dan sangat cepat. Kenapa? Karena ya lihat, ini gue aja dari rekornya nggak cukup dari 10 menit udah selesai kan operasionalisasinya. Cepat banget kan? Cuma pakai kontrol H untuk kita ganti kontrol H. Dan untuk nyari di data besar kayak di sini aja kita kan tinggal short and filter, pilih filter, paling juga bisa clear kembali. Nah, bisa juga kasih nyala apa dan lain-lain. Gitu guys. Ini gue dapat dari apa ya? Ilmunya sini dari basic data analysis. Ini sangat-sangat basic sebenarnya. Kalau ada yang mudah, kenapa ada yang sulit? Kenapa harus pilih yang sulit gitu? Kita tunggu dulu ya si spesiesnya ini masih berproses. Sorry for you guys waiting. Jadi yang nggak lama ya. Sorry kalau suara gue agak kurang kedengaran karena ya itu. Ini udah jam pulang kantor guys. Gue take video habis ngajarin anak-anak sekolah juga. Dan bagi kalian yang mau kursus sama gue, boleh banget itu ada yang gue sebar posternya. Kita tunggu ya. Sorry basa-basi banget nih. Kayaknya udah cocok jadi VTuber ya. Oke, udah kebuka. Nah, udah hilang logonya yang berputar-putar, dia bakal kebuka. Kita tunggu, kita tunggu. Kok lama? Ah, ini udah terbuka ini. Udah nge-lag ini gue. Dia aja udah mau kebuka. Ini karena gue jalanin Zoom dan dua Excel, guys. Jadinya nge-lag. Sorry ya. Ah, udah kebuka. Dia udah kebuka gini. Oke, saatnya kita kasih masuk. Kasih masuknya itu kalian kasih begini aja, terus Ctrl Shift tanda bawah. Terus kita ini. Masukkan variabelnya semua. Nah, nge-lag. Sorry. Nah, oke. Nah, ini desimal. Gue jujur, desimal ini nggak apa-apa. Nggak ngaruh dari yang mana. Kalian bisa pakai caranya, blok dulu ini, baru nol enter, nol enter, nol enter, nol enter, nol enter, nol enter. Jadi cepat. Jadi ini kan tadi usia ya. Usia ini jenis kelamin. Dia kalau dua atas tauku nggak bakal bisa. Jadi kalian ambil aja di sini. Jenis kelamin. Jenis kelamin apa tadi ya? Oh, pendidikan terakhir. Kita kasih nama aja PT, pendidikan terakhir. Ini sudah pendidikan terakhir, kalau nggak salah status hubungan ya. Oh, suku pekerjaan. Ini suku, ini pekerjaan, terus status hubungan. Ini SH aja ya. Ini kalau nggak salah keaktifan organik aja ya. SH ini status hubungan, keaktifan berorganisasi. Berorganisasi.
Nah, ini kan tadi totalnya, total self sinus, total sexual loneliness, ini total self esteem. Oke, kita kasih value dulu. Value-nya apa itu, guys? Nah, value itu berarti kita itu kan tadi udah dioperasionalisasikan jadi angka kan. Misalnya ini value-nya satu, itu apa tadi di usia, yaitu 16 sampai 20 tahun. Terus kita tap, ini di tap agar otomatis ke add. Terus kita enter, lihat dan bertambah. Terus 21 sampai 25 tahun. Nah, ini udah. Dia hanya punya dua jenis kelamin juga kita kasih begitu. Satu itu tadi laki-laki, dua itu perempuan. Nah, untuk suku tadi ini pendidikan terakhir, kalau nggak salah satu itu SMA sederajat, dua itu sarjana S1. Nah, aku dia di sarjana itu ya sampai satu doang ya. Nah, suku tadi itu satu itu tadi Bugis, dua itu Makassar, tiga itu Toraja, keempat itu Bandar, lima itu apa tadi Kajang ya. Masih ingat pekerjaan ada satu tadi itu kalau nggak salah mahasiswa, dua itu kuli pabrik, tiga itu pelajar. Nah, cepat kan? Ini satu tadi apa ya? Satu hubungan ya. Satu itu berpacaran, dua itu single. Single. Nah, keaktifan organisasi tadi itu satu itu tidak aktif ya. Tidak aktif, dua itu aktif. Nah, udah guys. Nah, kita perlu mengatur measure-nya. Ini kenapa? Agar pada saat kalian mengolah data itu tidak aneh-aneh. Enggak salah. Biasanya usia itu ordinal karena usia itu kan berurut. Kalian kan bisa dibilang mana yang lebih tua, mana yang lebih tua karena usaha kalian. Kalau jenis kelamin jelas nominal ya. Karena kita kalau nggak apa ya, istilahnya nggak ada yang lebih tinggi antara perempuan atau laki-laki itu. Kita semua setara. Kalau pendidikan terakhir itu ordinal, ini sisanya kerjaan itu nominal. Kenapa gue bilang nominal? Keaktifan organisasi juga karena orang yang aktif berorganisasi ataupun jadi itu sama semua ya. Nah, sudah selesai. Kita ke analyze, guys. Untuk mencari eh, tendensi sentral. Tendensi sentral itu apa saja? Nah, kalian bisa lihat. Kita masukkan ini kita klik dulu satu kali klik kiri, terus kita arahkan kursor kita ke sini, sambil tekan shift tahan lama baru klik kiri kembali. Nah, kita bisa lihat ini kuartil, kita mean median modus, standar deviasi, variance range. Nah, udah itu aja. Terus kita oke. Nah, ini udah keluar. Ini udah keluar, guys. Ini yang kalian butuhin. Ini yang kalian butuhin, statistik ini. Kalian copy ke Excel baru kalian. Misalnya contoh, kalian kasih nama ini apa ya? Output, output aja. Output SPSS. Terus kalian copy aja ya. Oh, tinggal paste ya. Sorry. Nah, ini kalian kasih hilang aja, hilangin. Dihilangin, terus kalian blok ini, terus Ctrl X, terus pindah ke Ctrl V. Kalau anda mau, kalau dia nggak mau, ya udah, sini aja. Sini aja. Atau kalian bisa terus pindahin ini ke sini. Ini kalian tinggal ganti namanya jadi sinus, ini loneliness, misalnya self esteem. Nah, gitu. Nah, ini udah selesai. Kenapa dia sini persentil? Padahal kita udah apa namanya? Centang si kuartil. Kita kan nggak kecentang ini, nggak centang anu. Jadi kita ubah jadi kuartil. Ingat, persentil 25 itu adalah kuartil satu. Jadi ini persentil 35, 75 itu kuartil 3. Jadi kan kita cuma disuruh kasih nyari kuartil satu dan 3. Jadi kita kasih pindah aja di sini. Nah, terus kita bisa atur kok ininya. Kita jadikan times New Roman, kasih 12.
and then apa latarnya profil aja. Nah, terus kita kasih hitam tulisannya otomatis. Nah, ini kita kasih bold, Ctrl B, and kita buatin border bawah, ini border atas, tinggal gini. Nah, terus kita ini blok ini, buatin border apa ya namanya? Border bawah lagi, kita hilangin border inside bordernya. Ini untuk sesuai dengan API style ya guys. Mana ya inside border tadi? All border, border. Nggak ada ya inside border. Sorry, kita nomor border aja dulu ya sini. Nah, agar ini ya. Nah, ini kita bisa langsung buat dan top. Nah, jadi guys, ini ya udah sesuai dengan freestyle. Ini lagi kita tinggal ubah. Caranya si ini kita mergensen tetap kita mergesel. Kita mau merge dulu, tapi yang di sini baru kita blok lagi untuk merge center. Nah, kita ke spin nah, coba ke sini biar rapi guys. Nah, terus kita H terus FF untuk flash Roman terus kita gue kon sorry. Ini 12 and then kita kasih novel lagi dan biru dan biru dan hitam kan sinus loneliness self esteem nah gitu dan jangan lupa kasih times 12 dan nulis semua baru enter nah gini guys dan ini kita bisa hilangin dulu nomor border aja semua dulu border terus bot terus top border nah ini kalian tinggal kasih bot dan ini kita kasih bold guys kayak gini nah udah kan ini bagian A yang mencermin ini dan lain-lain terus ini kuartil cari selesai sudah kita dapat kuartilan si apa namanya si tes tendensi sentralnya kita mau buat diagram pie caranya gampang guys kan tinggal buat sini buat lagi aja baru sheet baru tambahin diagram keseluruhan ya nah kalian kan udah dapat kategorisasi ini kalian blok lagi sampai sini aja terus kembali copy kasih masuk di sini nah caranya gue itu biasa gue insert klik kanan di huruf A ini insert biasanya insert lagi sorry terus kita ini 16 sampai 21 20 16 sampai 21 astaga 16 sampai 20 21 sampai 25 contoh ya karena itu saya cuma terus kita pakai rumus ini sama dengan countif countif itu di sini terus kalian bisa setelah arahkan tanpa mouse ini kalian boleh pakai ini yang tanda panah atas bawah itu terus kalian tekan tab range-nya itu apa dari C1 sampai C42 ya oh ya 42 terus kalian kalau gue pakai koma tapi kalau kebanyakan Excelnya orang itu pakai titik koma jadi tapi di sini gue pakai koma kriterianya apa 16 sampai 20 baru kurung baru enter nah keluar kan tidak jelas tadi kan datanya cuma 42 jadi gue tinggal tambah sini nah udah kita blok ini dua terus nanti muncul ini sendiri quick analyze kalian ke chart dan pie selesai ini usia ini diagram usia usia sudah selesai usia kalian bisa edit-edit kok bisa ini udah nah kelihatan kan nah kalian usahakan yang gini nah sama kayak ini gampang banget insert insert nah bla 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 nah kita udah kan oke sekarang gue mau kasih tahu caranya untuk buat penormaannya berdasarkan kuartil ini penormaan penormaan jadi belum itu kita pindahkan si ini dulu nilai-nilainya sinus loneliness dan lain-lain itu ke sini. Terus kita insert lagi satu ke belakangnya. Satu aja. Insert ini juga. Insert. Em, kita udah dapatkan kuartilnya. Misalnya, kita udah pakai rumus. Rumus if. Rumus if-nya itu apa ya? Kita lihat tadi. Nah, di sini ya. Sorry. Outputnya itu kuartil 1, 4, 4. 4, 4 kan?
Aduh, salah. Logikal, if ini kita blok sebenarnya. If 44, ah gue yang mana dia kemarin B1. Sorry ya guys. Ini intinya B1 itu kita pakai tanda kecil. Karena dia bilang, jika 44 itu lebih kecil dari pulau 44, kita titik koma. Gue di sini koma ya. Berarti dia rendah. Nah, nah kita lagi masukkan if. If jika B1 atau 44 tadi itu lebih kecil atau sama dengan dari apa ya persentase tadi persentase itu 44 69,5 itu lebih kecil atau sama dengan 69,5, maka dia titik koma lagi itu sedang. Kalau kalau yang pakai titik koma berarti kalian ini ya 69 pakai koma, kalau gue di sini titik harusnya setahu gue. Nah, terus kita masukkan rumus if lagi. If B1 itu lebih besar atau sama dengan 69,5, maka itu tinggi, guys. Terus kita tutup kurung 3 kali karena ada 3 rumus di sini. Ada 3 rumus if 1, 2, 3. Terus enter. Nah, dia dapat sedang. Nah, caranya agar dia langsung bawa, nggak usah pakai scroll lama. Ini kalian lihat, ini yang kotak kecil ini, dia sampai berubah dari tanda tambah yang tebal ini ke kalian tinggal klik 2 kali keluar. Begitu seterusnya dengan rumus yang ini. Kalian bisa apa copy rumusnya aja ke sini. Aduh, salah. Wah, hilang, Wak. Aduh, aduh, tunggu ya, guys. Sorry, 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 sorry. Hmm. Aduh, guys, sorry banget. Aduh, ada lagi nih gue. Guys, sorry. Karena ini gue hilang. Nah, ini dia gini. Nah, kalian tinggal copy ke sini. Paste aja. Kalian ubah B1 ini jadi B1, guys. B1, D1, karena kan posisinya ada di D1, di kolom D, terus row 1. Nah, tapi kalian lihat lagi outputnya. Oh, ternyata 16,24. 16, ini 16, ini 24,5, eh, oh 24,25 ya. Oh, nggak salah. Ya, lupa gue. 24,25. Nah, kalian tekan enter, sedang. Dia tahu sedang. Karena paling rendah itu hati. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Kalian tinggal ubah rumusnya. Begitu, guys. And setelah kalian dapat, kalian bisa buat cross tab. Tapi caranya kalian kasih gini. Kalian blok dulu ini kembali. Terus kalian pastenya tuh jangan kontrol V langsung ya, dia dia langsung rendah semua, guys. Jadi kalian pastenya pakai ini paste value. Setelahnya itu kalian blok aja, kalian bisa wow. Dia ngeliat ya. Sorry. Ya ngelag tadi. Tak bisa kontrol H lagi. Kontrol H lagi kayak rendah itu satu, udah itu satu, sedang itu dua. Ini sebagai contoh aja. Dua, tinggi itu tiga. Tinggi itu tiga, guys. Nah, kita udah dapat. Nah, kita copy ini guys VSS. Ini cari cepatnya aja ya. Gue ajarin. Kita copy. Ada usut. Ctrl V, nah keluar. WV-nya ubah. Kita ini jadi penormaan PS ini. Gue kasih 0 aja. Bawah. Ini penormaan sinus. Kita kasih value-nya lagi. Karena dia ada kategorinya. Kayak satu itu rendah. Dua itu sedang. Tiga itu ini. Nah, ini kan ordinal, jelas ordinal ya, karena dia ada tingkatan. Terus kalian bisa buat cross tab-nya di analyze, descriptive, statistik, dan ke cross tab. Kalian masukkan ini di row, terus ini dan lain-lainnya itu ke di sini, di kolom.
Udah oke aja, keluar nih. Nah, ini kalian bisa pindahin. Kalian buat Excel baru di sini. Buat Excel baru, renam aja. Sini namanya cross tab aja. Kumpulan cross tab ya. Kumpulan cross tab. Nah, kalian tinggal ini masukin yang ini. Dari penorman Chinese, copy ya. Copy ke sini. Terus penorman Chinese dengan ini usia jenis kelamin lagi. Kasih ke sini. Jenis kelamin. Pendidikan terakhir juga kita copy. Pendidikan terakhir. Ini suku, sudah penormalan dengan pekerjaan, hubungan, ini kan dengan keaktifan berorganisasi, guys. Nah, biasanya gue bakal blok ini terus delete blok ini. Cara bloknya biar tidak lama, kalian sambil tekan kontrol. Nah, tekan kontrolnya. Nah, tekan tahan lama terus delete aja semua. Nah, kalau delete semua kan, ini bakal jelas kok. Ini bakal jelas informasinya. Aduh, dia nggak mau ya. Kita kasih pindah aja ke sini. Ini juga dari sini kita kontrol X, baru kontrol V di sini. Ini juga kontrol X, baru kontrol V di sini. Ingat ya, X bukan kontrol C. C itu untuk copy, X itu untuk ngekat atau memotong terus ditempel. Aduh, ya nggak dapat lagi. Eh, Nah ini ya, kita kasih ini aja. Umur Nah, ya juga. Kita umur biar dia nanti ngikut ini. Waduh. Oke, nah. Oke, ini aja guys. Ini juga. se- Nah, di sini juga ya guys. Ini gue kasih cara cepat aja. Nah, agar dia nggak kacau, kalian blok aja turun dulu ngel. Nah, ini ya, kata-kata kita eh, ini nomor daerah aja semua, kasih times di teman, terus kasih 12, terus kasih ini fill, baru ke hitam semua. Nah, kalian tinggal buatin ini. Ini kalian kasih eh Omerga namanya. Omerga. Kenapa? Kalian kasih ini total kalian bisa angkat. Angkatnya gimana? Kalian lihat ini. Nah, di tengah kan. Jadi untuk sesuai dengan si API style, kalian bisa buat border, bottom, dan topnya. Udah. Nah, ini kalian kasih botnya. Nah, tapi ini juga bot. Nah, ini juga ini bot dan top. Kalau nggak salah, ini jenis kelamin. Ini kalian bisa merge dulu. Nah, merge terus kita kasih bot ini. Ini kalian bisa kasih angkat laki-laki perempuan. Ini bawah juga kita kasih bawah juga bawah ya. Nah, sana sini bawah dan atas. Udah. Ini dia bakal ngikut ya sebenarnya. Kalau di Excel tuh lebih mudah buatnya. Misalnya kan suku kan sampai sini, dia sampai sini. Kalian bisa buat sampai sini aja garisnya. Nah, potong. Nah kan, jadi biar nggak terlalu kacau guys. Nah ini kalian tinggal kasih kan, jadi enak dilihatnya. Ini guys. Nah, kalian bisa lakuin juga ini ke apa aja ya. Kalian buat dulu. Ini pendidikan juga bisa. Nah, ini kalian yang lupa umberge agar kalian bisa sini. Nah, kita ketik tambah aja.
Ini. Nah, ini aja guys. Simple, karena banyak orang yang nggak tahu buatnya. Padahal kita buat top ini buat sini buat ini atas bawah. Nah, kerjaan juga tadi kalian bisa buat ke buat ini, buat ini juga ke bottom, bottom. Atau bisa juga sampai sini guys, dia biar mengikut dengan yang di atas. Dan ini atas bawah lagi, atas bawah. Nah, ini status hubungan jangan lupa lihat baik-baik. Kita umurnya dulu supaya dia bisa sampai sini. Kita buatin bottom bordernya sampai sini. Kita buatin ini ke bawah. Nah, ini total dan lain-lain kita bisa buat. Dan total ini juga. Ini jangan lupa di ini, di marga. Terus kalian bisa blok ini sampai sini. Terus kalian pilih yang bottom, ini sampai sini boleh. Terus bottom juga. Nah, totalnya itu bisa kalian atas bawah. Bottom dulu ya. Bottom baru yang ini. Masih sampai at top ya. Oke, selesai. Lebih rapi. Nanti kalian tinggal ini bolkan ini bold, ini bold, ini bold, ini bold, ini bold, ini bold, guys. Ini bold juga, ini bold, yang ini bold, ini juga. Dia yang kayak judul samping kanan kiri, nih, yang kepisah. Ini bold. Selesai. Kalian bisa buka Word-nya kalian, enten ke Word, dan, aduh, lobet lagi. Kalian ke Word, kalian bisa copy dari Excel tadi. Saya lebih enak ini ya, jujur lebih enak edit tabnya di Excel. Terus kita copy, dia bakal boom, sakalaka boom. Dia ini kalian kalau dia begini, misalnya kalian, oh kenapa dia begini kak? Nah, kalian tinggal ini terus tambahin bordernya di atas kembali. Nah, jadi guys, kayak gini, ini cross tab, tapi kan? Udah, itu aja. Thank you for watching. Nanti gue bakal ajarin tentang uji asumsi dan analisis diferensial dan atau kalau kalian ingin lebih tahu daripada lewat online gini agak susah dimengerti, kalian boleh hubungin admin buat kursus bareng. Apalagi untuk yang daerah psikologi UNM ya. Thank you for watching.